itulah puncak dari kebahagiaan. Saya pulang dari kantor disambut, "Assalamualaikum ayah, sayang gimana?" Masya Allah, hati suami itu berbunga-bunga, Bu. Ibarat bunga itu langsung mekar. Suaminya bahagia. Ya Allah, apa itu resepnya? Resepnya adalah iman, ilmu, dan amal soleh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan keimanan, dinul Islam, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, resep orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Apa itu resepnya? Resepnya adalah iman, ilmu, dan amal soleh. Hubungan ketiganya sangat terintegrasi. Oleh apa? Oleh agama Islam ini. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran dan serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran. Kemudian ilmu dan amal soleh itu adalah keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena satu sama lain saling melengkapi. Kalau diibaratkan sebuah pohon, ada akar, ada batang, kemudian ada buahnya. Akarnya adalah iman, ada keyakinan dalam hatinya, ada kesungguhan dalam melakukan satu amalan. Kemudian ilmunya itu batangnya. Kemudian yang namanya buah itu adalah amal soleh. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain ketika orang akan mendapat pencapaian namanya kebahagiaan. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya? Lakukan semua itu dengan tulus dan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah tanpa mengharapkan apa-apa. Tapi Allah, ketika Allah ridha, maka apapun yang ada di dunia ini akan kita raih. Kebahagiaan di dunia ini akan kita petik. Allah dijanji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah
hum fiha khalidun. Dan mereka apa? Orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, mereka akan masuk dalam surganya Allah dan kekal. Mereka kekal, mendapatkan kekekalan. Jadi orang yang iman mau beramal, apalagi ditandasi dengan ilmu, maka apa? Maka ibarat orang itu kedudukannya adalah sempurna. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kakinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang melakukan sesuatu, harus ada dasar yakin dulu bahwa kita akan memperoleh hasil. Kalau misalnya anak sekolah berilmu, pengen mencapai prestasinya, pengen mendapatkan derajatnya, pengen diangkat derajatnya oleh Allah, dia akan pengen menembus cita-citanya, akhirnya berhasil. Maka dengan apa? Yakin dulu. Yakin nanti lulus akhirnya, alhamdulillah. Karena apa? Dia lalui proses itu dengan kesungguhan. Dia tidak hiraukan yang namanya hambatan. Tetapi sebelum dia mencapai titik puncak dari kelulusan, dia tak mau berhenti dalam belajar. Itulah puncak dari kebahagiaan orang yang sekolah. Anak sekolah pengen mencapai kebahagiaan dengan ilmu. Bagaimana orang itu menerapkan ilmunya, belajarnya sungguh-sungguh. Kalau memang anak ini, kalian semua pengen lulus ujiannya, seperti saat ini saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang saat ini telah lulus ujian. Saya ucapkan selamat dan semoga bisa sukses kalian nantinya. Berawal dari apa? Kesungguhan. Tanpa adanya kesungguhan, proses itu tidak dilalui, gak akan mungkin berhasil, gak akan mungkin bahagia. Maka dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka raih dengan ilmu. Orang yang mempingin bahagia akhirat, raih dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, raih dengan ilmu. Ilmu dan ilmu. Kadang anak-anak susah nih, ketika mau berangkat sekolah malas. Ini benalu. Jangan kalian ikuti. Harus bagaimana? Dihabisin itu. Kalau ada rasa keluh kesah, ada rasa malas, hilangkan itu. Kenapa? Pengen bahagia, pengen prestasi, pengen sukses. Bukan begitu adik-adik? Iya kan nak? Iya. Kalau pengen berhasil, cita-citanya bisa berhasil. Yang pengen dokter, semoga Allah menjadikan kalian jadi dokter. Karena apa? Ada kesungguhan, ada keseriusan, maka bahagia. Apa? Proses yang dilalui sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia. Karena ini keterkaitan. Tanpa adanya keterkaitan dari ketiganya tak akan mampu menembus batas. Maka sungguh-sungguhlah dalam belajar. Yakin dulu, lulus, prestasi, berhasil. Kenapa? Orang akan mencapai titik keberhasilan, anak ini akan mencapai titik kesuksesan, manakala dia sungguh-sungguh. Kalau dia aja udah ragu-ragu, apa bisa ya aku nanti lulus? Kalau sudah ada keraguan di dalam hatinya, bagaimana dia lulus? Kan gitu. Kalau memang dia punya rasa ragu di dalam hatinya, ya Allah, apa aku nanti bisa masuk sekolah ini ya? Ya gak akan dapat sekolahan yang diinginkan. Karena apa? Ada rasa ragu di dalam hatinya. Coba kalian menembus batas ini, yakin kalian akan bahagia. Maka proses ini harus dilalui. Keyakinan ini harus dikuatkan. Bagaimana akar itu bisa menjadi kuat? Maka kesungguhan. Bagaimana akar tumbuhan
pohon ini akan berbuah manis manakala ada sebuah proses begitu. Misalnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu rumah tangga yang pengen mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, apa yang harus dilalui? Yang harus dilalui bagi seorang ibu adalah layani dengan baik. Layani dengan baik keikhlasan, kesungguhan hatinya, totalitas dalam melakukan satu aktivitas, insya Allah menuai hasil yang baik. Saya yakin seorang suami akan merasa bahagia ketika istrinya itu melakukan sebuah aktivitas yang aktivitas itu menyenangkan baginya. Begitu suami pulang dari rumah, dari kantor, mohon maaf maksud saya, pulang dari kantor disambut, "Assalamualaikum ayah, sayang gimana? Udah makan belum nih?" Masya Allah, hati suami itu berbunga-bunga bu, ibarat bunga itu langsung mekar. Suaminya bahagia, ya Allah, ternyata istriku seperti itu. Senang, disambut dengan apa? Bunganya mekar, jangan bunga layu. Bagaimana biar mekar? Disiram. Siraman apa yang harus diberikan? Mandi dulu, dandan dulu yang manis, yang cantik, senyumnya yang lebar, maka bahagia. Jangan dikit-dikit pengennya, udah melakukan kayak gini, capek-capek aku kayak gini, anda dapat sanjungan. Enggak. Lalui semua dengan ikhlas, lalui semua dengan tulus dari hati yang paling dalam. Ketika hati yang berbicara, keyakinan yang dia lakukan, maka berbuah manis bu. Manis, bener manis rasanya, Masya Allah. Dengan sendirinya, layani itu dengan baik. Suami ketika udah dilayani dengan baik, kebutuhannya dicukupi, gak mungkin dia akan mencari makanan yang lain yang ada di luar. Siapkan semua, disajikan semuanya. Kalau perlu, itu diperintah bahagia nanti akhirnya. Ibu-ibu siap enggak dengan itu? Kalau memang ingin siap, kalau memang ibu-ibu siap ingin bahagia, sudah semuanya dilakukan dengan ikhlas dari hati bu, dari hati. Jangan dikit-dikit pengen mendapatkan dulu, jangan. Gimana orang mau mendapatkan buah manis kalau memang tidak dilalui? Ini sebuah proses yang harus dilalui bagi seorang ibu yang pengen apa? Menjadikan keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah. Suaminya betah di rumah. Apa yang harus dipersiapkan? Semua ubur rampe disiapkan. Hidangannya udah disiapkan dari diri kita bu. Kalau nggak kita siapa lagi? Jangan biarkan suami-suami kita melihat dagangan orang lain ya bu. Dengankan kita yang harus disuguhkan, berikan yang terbaik. Suguhkan sesuatu yang istimewa. Kalau memang kemarin itu maunya ini, dan ini yang ini seperti itu, jangan monoton aja. Model seperti ini, gaya kayak gini, no. Enggak. Ibarat makanan itu, kita ini ibarat makanan ya. Sajikan dengan istimewa. Karena apa? Pengen bahagia, itulah yang nanti akan berbuah manis akhirnya. Bapak Ibu jamaah, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah proses. Dari apa? Dari ketika kita itu pengen mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau memang kita pengen mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, lakukan semuanya karena Allah. Yakin ketika kita melakukan semuanya tulus ikhlas karena mengharap ridha Allah, semua akan berjalan manis, bahkan berbuah manis. Berbuah manis. Yang merasakan siapa? Hati. Hatinya nyaman, hatinya merasa puas. Dia akan merasa alhamdulillah maksimal dalam hal usaha, maksimal dalam melayani, maksimal dalam belajar. Maka ini yang harus kita lakukan. Jangan setengah-setengah. Kalau memang setengah-setengah, ya hasilnya setengah nanti. Kan kita nggak mungkin mau hasilnya itu separuh begitu. Pengennya kan berbuah banyak dan manis begitu kan? Iya. Maka apa yang Allah berikan? Jannah bu. Jannah nantinya. Orang akan mendapatkan kebahagiaan dan surga yang akan diperoleh. Maka sebuah proses ini harus kita lakukan dengan tulus ikhlas mengharap ridha Allah. Karena apapun yang kita lakukan,
yakini bahwa semua yang kita lakukan ini nanti akan mendapatkan penimbangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tercecer sedikit pun. Kita akan mendapatkan sebuah hasil, prestasi, kebahagiaan ketika kita lalui proses-proses itu dengan maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang kurang dari kami pribadi mohon maaf yang secukupnya. Aku qauli hadza wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.